Investasi yang digagas oleh Yusuf Mansur 12 tahun silam masih menyisakan kisah kelam. Tak sedikit para investor yang mengalami keterpurukan karena kehilangan uang dengan jumlah yang besar dalam waktu sekejap. Namun nyatanya, bukan hanya kerugian materi yang dirasakan. Selain kerugian materi, mereka harus menanggung beban moral karena telah mengajak beberapa sahabat dan kolega yang menyebabkan kerugian yang juga sama besarnya. Seperti Pak Nur Syamsu yang kehilangan 5,6 miliar dan Ustadz Kholik yang kehilangan rumah satu-satunya. Ada beberapa yang rela mengganti kerugian beberapa kolega yang diajak untuk sama-sama ikut berinvestasi sekaligus bersedekah ke pondok pesantren Yusuf Mansur. Misalnya Pak Zambroni, beliau mengaku sampai menjual rumah untuk mengganti kerugian orang-orang yang diajak oleh beliau. Kerugian bahkan ditaksir hampir senilai 1 miliar rupiah. Pada sebelum kejatuhan itu, saya sempat jual rumah yang tadinya kalau tadi dari awal memang karena saya termasuk orang terkesima dengan program ini, saya pengennya jual rumah itu. Tapi qadarullah itu memang nggak laku-laku. Sampai akhirnya sebelum kejatuhan qadarullah laku gitu loh, laku dan akhirnya ketika laku udah hampir jatuh dan setelah jatuh, setelah udah nggak jatuh artinya udah macet pembayaran. Saya waktu itu pegang uang. Jadi tadi akhirnya jamaah di antara banyak orang-orang yang saya kira sebagian besar orang yang saya semacam tolong lah ya, artinya orang datang karena saya waktu habis jual rumah pegang uang saya kasih aja. Yang akhirnya saya dari awalnya saya cuma 50 juta saya sampai yang atas nama saya sampai 550 juta, sekitar 500 juta lah, sekitar 500 juta. Iya, ya kalau total tadi itu bisa 1 lebih lah sama keluarga saya. Jadi tadi memang dampaknya ini sebenarnya berat bagi banyak jamaah, ya kan. Termasuk saya juga pada saat itu karena saya waktu itu rumah yang saya tempati udah masih dalam posisi hutang juga itu kan, tapi rumah yang sebenarnya sudah ini saya jual, saya cemplung. Kalau saya posisi sudah cemplung udah akhir-akhir, udah ibarat banyak orang datang ya. Bayangin aja kalau kayak marbot 10, 20, 30 juta atau pegawai BMT banyak yang akhirnya saya udah datang susah, keluarga susah, saya kasih gitu kan. Ya itu tadi akhirnya dari 50 juta saya sampai 50 juta saya sempat naik ke 100 ya, akhirnya saya terakhir jadi sekitar 500 yang atas sama saya. Tapi ini ya seperti saya sampaikan tadi, ini bagi banyak jemaah ini di awalnya ini masalah yang berat menghantam ekonomi mereka. Walaupun tadi kita tidak pungkiri karena struggling mereka, ini sebenarnya tidak ada kaitan dengan tanggung jawab hukum ya, atau tanggung jawab moral atau tanggung jawab apapun ya. Lalu Pak Ngadiman, beliau selain kehilangan uang senilai 350 juta, Pak Ngadiman juga harus rela mengganti kerugian teman-temannya hampir sebesar 900 juta rupiah. Ya sekitar 3,5 lah. 3,5 miliar ya? Bukan, 350. 350. Ya. Oh. Nah itu akhirnya kita setelah kita masuk juga kita ngasih tahu juga ke teman itu ya. Seperti Pak Heri tadi ngajak ke teman, akhirnya teman juga tertarik juga. Nah itu yang akhirnya jadi beban saya ya teman ini. Jadi tanggung jawab saya akhirnya gitu. Tanggung jawab moral ya. Iya, akhirnya dia minta dikembalikan gitu. Jadi investasinya tadi akhirnya kita kembalikan juga tapi secara nyicil gitu. Supaya jadi pribadi Pak Ngadiman yang mengembalikan. Dari pribadi saya. Berapa Pak nilainya waktu itu Pak? Lumayan juga, ada yang 950. Iya. 950. Berapa orang itu Pak? Itu ada 3 orang. Oh yang Pak Ngadiman ajak itu ya? Iya, akhirnya betul. Keluar uang pribadi untuk iya, akhirnya kan dia desek terus juga gitu. Masya Allah. Akhirnya kita kembaliin pelan-pelan. Alhamdulillah udah selesai sampai sekarang. Gitu. Kemudian ada Pak Muslimin, mantan marbot masjid ini, niat hati ingin mengajak teman dan saudara untuk sukses bersama sekaligus beramal. Bahkan beliau sampai menggadaikan motornya untuk berinvestasi. Bukannya untung malah buntung. Ya, itulah yang dirasakan Pak Muslimin kala itu.
Uang tak kembali, beliau harus mengganti kerugian saudaranya sebesar 5 juta karena tak enak hati. Buat semata-mata investasi ya, ingin ya berinfak lah, membantu untuk operasional pesantren. Niat-niatnya semua sih mulia semua Pak, ke sana ya Pak ya. Investasi sekaligus kita beramal gitu ya. Betul, ke sana ya, Masya Allah. Itu saya kadang sama keluarga ya Pak ya. Itu kan karena ada amanah yang uang yang itu dari kakak saya itu ya, Masya Allah, waktu itu 5 juta. Mungkin kakak yang kakak saya, cuman kan istrinya kan orang lain ya Pak, kan dia kan nggak mau tahu menau Pak. Saya dengan dengan susah payah, saya mau mengembalikan tuh Pak uang itu ke kakak saya itu. Apa pernah Bapak kembalikan? Kembalikan full itu. Berapa itu? Ya sesuai yang dia taruh itu 5 juta itu. 5 juta Bapak kembalikan? Kembalikan full itu Pak. Karena dari awal memang dia ini juga sebenarnya sudah menasihati saya, cuman saya mencoba meyakinkan loh, ini ustadz besar loh. Orang-orang Jamaah Darussalam juga gabung di situ gitu. Saya yang meyakinkan gitu Pak. Ada lagi Pak Heri dan Pak Bambang. Selain kehilangan ratusan juta, beliau juga ada beban tersendiri karena juga mengajak beberapa sahabatnya. Pak Heri dan Pak Bambang masih bersyukur karena sahabat-sahabatnya itu tak menuntutnya karena menyadari itu bukan kesalahannya. Ya, atas kepercayaan barangkali ada Ustadz Yusuf Mansurnya dibawa nama itu, sehingga ya saya investasi. Waktu itu sekitar 150-an juta ya awalnya. Terus sampai 3 atau 4 kali, saya lupa. Saya nggak tahu, 3 atau 4 kali pengembalian. Nah, pas waktu periode 1-2 itu saya mulai mengajak teman. Nah, ini yang membuat saya agak beban itu. Mengajak teman kantor ya. Ada Pak Yusuf itu saya ajak, dia investasi juga sampai 300 juta. Juga ada saudara, ya saya ceritakan. Ya tadilah yang sudah dijelaskan Pak Nurholik tadi. Manis-manisnya tadi, mereka pada ikut. Maka saya seolah-olah jadi ranger gitu ya, disebutnya sebagai pengepul ya, ranger gitu ya, disebutnya waktu itu, istilahnya itu. Ya sudah, mungkin hampir jumlahnya 1 miliar lebih ya dikumpulkan ya. Berapa orang? Sampai berapa orang itu Pak? 1, 2, 3, 4, mungkin 4 atau 5 ya. Saya sebenarnya sudah mau move on Pak. Saya Termasuk Pak Bambang. Pak Bambang juga ranger Pak? Saya bukan ranger ya, artinya Ngajak teman. Ngajak teman ya, ngajak. Oh. Karena nggak tertarik. Ini aku ada program ini. Apalagi di dalam pelaksanaannya setiap hari apa ya Mas? Kita ada pengajian. Setiap 1 bulan sekali ada pengajian itu. Program dari sisi itu bagus. Ada pengajian. Bahkan pengajiannya juga sampai ke puncak gitu. Saat kita diajak ke puncak gitu kan. Ya beberapa teman tertarik. Artinya bukan hanya dari segi materi, tapi juga beban moral ya. Beban moral yang dan itu pun banyak ya ranger. Oh banyak. Ranger itu apa Pak keuntungannya Pak jadi ranger Pak? Ya kan ada itu. Ada fee-nya ya. Oh jadi ada skema-skema seperti MLM ya Pak ya? Mungkin ya. Bisa dibilang gitu. Ada skema-skema. Saya nggak tahu persis itu karena saya nggak melakukan itu. Cuman ada temen yang diajak. Berapa orang Pak yang diajak? Saya ajak. Kerugian berapa Pak? 2 orang gitu. Yang satu 150 mungkin saya agak lupa. Gitu. Yang satu mungkin sekitar 200. Tapi ya mereka sudah, artinya mereka sadar tahu ini bukan. Oh gitu. Saya juga korban gitu loh. Nggak jadi gotong-gotongan gitu Pak? Enggak. Alhamdulillah. Nah iya oke. Sebenarnya bukan hanya mereka. Masih banyak korban yang memilih diam karena tidak ingin mengingat kisah itu kembali dan masih trauma. Sudah jatuh tertimpa tangga pula. Ya, itulah istilah yang boleh jadi pantas disematkan kepada mereka. Orang-orang soleh yang tulus berbisnis dan bersedekah, namun nyatanya justru diperdaya oleh oknum-oknum berjubah agama. Semoga kisah kelam mereka bisa menjadi pelajaran untuk kita, dan semoga tidak ada saudara-saudara kita terperangkap oleh modus-modus bisnis yang sama.